Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Hadir Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi saya khususnya nikmat sehingga saya masih bisa uh, menjelaskan materi pada pertemuan keempat kali ini. Salam beri salam taruhlah kita lantunkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu tugas pelajaran 2, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SE Maka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sambarasta dengan NIM C1C02409 akan menjelaskan materi kali ini yang berjudul perhitungan PPh pasal 1 dengan submateri karyawati, pindah tugas, dan upah. Yang pertama yaitu kita langsung saja masuk ke gaji karyawati. Contoh soalnya sebagai berikut. Rani pada tahun 2024 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan peroleh gaji per bulannya yaitu 10 juta rupiah. Iuran BPJS Kesehatan 100.000. Rani tidak menikah dan mempunyai satu tanggungan. Rani tidak menikah dan mempunyai satu tanggungan. Pada bulan Januari penghasilan, maksudnya ini salah ya teman-teman. Rani dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Penerimaan yaitu sebulannya 10 juta dikali 12 hasilnya 120 juta. Biaya jabatan 5% jadi 6 juta. Untuk iuran BPJS 100 kali 12 adalah 1.200.000. Pendapatan itu 4 tahun dikurang hasilnya adalah 112.800.000. Dan PTKP untuk TK1 yaitu 85 juta 58.500.000. Jadi penghasilan yang tidak kena pajak adalah 54.300.000. Kita hitung PKP-nya yaitu PKP Rani yaitu 5% dikali 50.300.000 hasilnya yaitu 2.715.000 rupiah. Untuk sebulannya yaitu 226.500, yaitu 2.715.000 dibagi 12 sama dengan 226.500. Nah, untuk tarif ternya yaitu 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000. PPh 27 Januari sampai PPh 21 Januari sampai November yaitu 200.000 dikali 11 hasilnya ini salah 2.200.000. 2.200.000 ini berarti hasilnya adalah 515.000 rupiah. Oke teman-teman, tipu sedikit. Nah, ini selanjutnya adalah untuk pindah tugas. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ahmad Zakaria status belum menikah, bekerja sebagai pegawai tetap pada kantor pusat PT Lantera di Jakarta, memperoleh gaji sebulan sebesar 7.500.000. Ahmad Zakaria menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke Yayasan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 100.000 rupiah. Sejak 1 Juni 2018, Ahmad Zakaria ditugaskan di kantor cabang Medan. Nah, jadi dia ini pindah tugas, teman-teman. Jadi lanjut langsung hitungannya, yaitu gajinya di cabang Jakarta selama 5 bulan. Itu ditunda. Kenapa? Karena sejak 1 Juni itu dia pindah ke kantor cabang Medan. Ini itu sebagai berikut. 5 kali 7.500 adalah 37.500. Pengurangannya ya biaya jabatan 5% dan iuran pensiun 5 kali 100.000. Kita dapat di sini hasil penghasilan itu 5 bulannya. Penghasilan itu 5 bulannya adalah 2.375.000. Penghasilan itu setahun kita dapat adalah 35.125.000 rupiah. Ini 5 bulan ya teman-teman, dibagi ini jabatan. Untuk PTKP setahun adalah 12 bagi 5 kali 35.125.000. Kita dapat hasilnya yaitu 84.300.000. Untuk EP sendiri
yaitu 24 juta. PPh pasal 1 turut utang setahun, penghasilan kena pajaknya adalah 30 juta 300. Untuk PPh pasal 21-nya yaitu utang setahun, 5% dikali 30 juta 300, kita dapat hasilnya 1.515.000. Nah, untuk PPh pasal 1 utang Januari sampai dengan Mei yaitu 1.515.000 dikali 5 per 12. Kita dapat hasilnya adalah 631.210 rupiah. PPh pasal 21 terang yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei. Ini masih turutang ya teman-teman. 2016 adalah 5 dikali 126.210, hasilnya adalah 631.210. Baik, kita lanjut. Jadi PPh pasal 1 kurung lebih dipotong adalah 631.210 dikurang 631.210, hasilnya nihil, kosong. Lanjut. Nah, catatan PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah 1.511.000 bagi 12 adalah 126.210. Pengisian bukti pemotong PPh pasal 21 formatnya 1721 strip A1 di kantor, maksudnya di kantor pusat Jakarta, Jakarta. Gajinya Januari sampai dengan Mei 2018. Nah, ini hasilnya sama kayak tadi, cuman ini adalah pengisian bukti pemotongan PPh-nya pasal 1 pada format 1721 strip A. Sama saja. Ya, sama saja. Oke, kita lanjut. Jabat 5%, 5 kali 7,5 ini 12 per 5 35 juta adalah 30 juta 300 sama teman-teman. Oke, kita langsung saja ke kantor cabang Medan. Nah, di kantor cabang Medan ini kita dapat karena dia dari Juni, kita hitung Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 7 teman-teman. Jadi maka dari itu kita kali 7. 7 dikali 7.500 adalah 52.500. Pengurangannya sebagai berikut. 5% ini dapat 2.625.000. Iuran pensiun dapat 7 kali 100 yaitu 700.000. Ini kita dapat hasilnya dari penambahan 2 ini adalah 3.325.000 rupiah. Jadi penghasilan itu di Medannya adalah 52.500.000 dikurang 3.325.000, hasilnya adalah 49.175.000. Hasilnya itu di Jakartanya 35.175.000 digabung jadi 84.300. Jadi jumlah penghasilan itu 12 bulannya digabung sama 44.300. 12 per 12 84.300, kita dapat di sini 84.300. PTKP setahun untuk EP sendiri adalah 54 juta. Nah, kita kurang jadi 30.300. PPh pasal 1 setahun kan 5% kali 30 juta 300, hasilnya adalah 1.511.000. Ya, pasal 1 selama 12 bulan. 12 per 12 dikali 1.511.000 dapat kita 1.511.000. PPh pasal 1 yang dipotong di Jakarta adalah 631.210, maka kita dapat 1.515.000 dikurang 631.210, kita dapat hasilnya 453.710 rupiah. Nah, kenapa nihil? Karena ini dapat ditulis di bawah teman-teman. Ini hasil dari pengurangan tersebut. Pengurangan PPh yang dipotong di Jakarta sama turutan di Medan kita kurangin 1.511.000 dikurang 631.210, kita dapatlah hasilnya Rp 833.710 rupiah. Ini yang di sini nih maksudnya ini per bulannya dikali 7 dikali 110.210 rupiah. Ini sama seperti ini. Nah, ini ada di Januari sampai dengan Mei. Kan Januari Mei itu kan ada 5 bulan. 5 kali 126.210 rupiah. Sama ini. Nah, ini sama. Harusnya sini ada di bawah 631.210 harusnya ada Rp 883.751 lagi. Jadi makanya dikurang langsung saja turun, maka hasilnya nihil. Ini dikurang ini lagi, nihil.
Oke, ini sama saja. Ini cuman pengisian bukti ini. Dengan catatan PPh pasal 1 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai Desember untuk setiap bulan adalah 126.210. Ini adalah pengisian bukti pemotongan PH pasal 21 formulir 1 strip A1 di Medan. Sama saja, cuman ini format formulirnya. Kita lanjut ke upah. Nah, yang upah ini contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dengan upah borongan, contohnya Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 910.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan sehari adalah 2 hari. 900.000 dibagi 2 sama dengan kita dapat 475.000. Upah sehari di atas 450.000. Ini dikurangi 475.000 dikurang 450.000, kita dapat upah sehari di atasnya ini di 25.000. Upah borongan terutama pajak. Ini 22.000 ini maksudnya ini sudah ditetapkan 475.000. Itu ditetapkan teman-teman. 475.000. Upah sehari di atas 410 kita kurangin 475.000 dikurang 410. Kita dapatlah 25.000 untuk terutang pajaknya. Maka kita dapat untuk 2 hari yaitu 2 kali 225.000 rupiah, kita dapat 50.000. PPh pasal 21 5% dikali 50.000 kita dapat 2.500 untuk PKP-nya. Kita masuk ke upah harian atau satuan atau borongan atau honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 210.000. Bagus Hermanto menikah tapi belum memiliki anak. Berarti K dengan tanggungan 0. Kita dapati hitungan sebagai berikut. Upah Januari 2016 20 dikali 210.000 adalah 5 juta. Hasilnya itu setahunnya 12 kali 5 juta adalah 60 juta. PTKP K0 adalah 54 juta. Untuk wajib pajak sendiri. Taman karena menikah adalah 4.500.000. Jadi PTKP-nya adalah 58.500.000. Dikurangi 60 juta dikurangi 8.500.000 kita dapat hasilnya 1.500.000. Untuk PKP-nya yaitu 2% dikali 1.500.000 kita dapat 75.000. Untuk PPh pasal 1 per bulan adalah sebesar 75.000 dibagi 12 untuk per bulannya adalah 6.250 rupiah. Gitu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, ini contoh PTKP, tarif pemotongan pajak, TRA, TRB, TRC, ini TRC, TRB, TRA, PTKP-nya, dan PTKP. Segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.